Apakah Anda tahu? Di Amerika Serikat, tanggal 12 Juli adalah Hari Nasional Mata Berbeda Warna. Assalamualaikum, abang kakak, bapak ibu, teman sejawat semua. Heterokromia pada mata didefinisikan sebagai adanya perbedaan warna iris. Kondisi ini disebut juga heterokromia iridum atau heterokromia iridis. Terminologinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu heteros yang artinya berbeda dan kroma yang artinya warna. Nah, heterokromia ini pertama kali dideskripsikan oleh Aristoteles dan dia sebut terminologinya sebagai heteroglaukos. Menurut beberapa ahli sejarah, si Aristoteles ini sendiri pun dia mengalami heterokromia. Heterokromia iridis ini secara umum adalah kondisi yang harmless dan mudah untuk didiagnosis. Dan mungkin karena alasan ini, heterokromia iridis ini kurang menjadi perhatian dalam literatur medis, terutama jika tidak ada underlying disease-nya. Contohnya, pencarian di PubMed terkait heterokromia iridis itu hanya menampilkan sekitar 16 jurnal yang relevan. Padahal citasi di PubMed itu ada sekitar 32 jutaan jurnal ilmiah. Tapi hanya 16 yang berhubungan dengan heterokromia iridis. Itu pun mayoritas pasti ada underlying disease-nya. Oleh karena alasan ini, pengukuran prevalensi di heterokromia iridis ini masih terbilang sulit. Sebelumnya, usaha paling ambisius dalam menentukan prevalensi ini dilakukan oleh Otto Stelzer. Namun usia penelitiannya sudah lama sekali. Dipublis di tahun 1979, umurnya hampir 50 tahun. Dari studi Pak Otto Stelzer ini yang melibatkan responden sebanyak 25 ribuan orang, didapatkan prevalensi heterokromia iridis sebesar 0,256%. Usianya bervariasi, namun sebanyak 5/6 dari total responden itu berada pada rentang usia 2-19 tahun. Selain itu, perempuan juga lebih banyak mengalami heterokromia dengan porsi sebanyak 0,37 dibandingkan yang pria hanya 0,15. Ini penelitiannya bagus, sampelnya besar sekali. Namun itulah dia udah cukup jadul ini jurnalnya. Ada satu jurnal yang dipublish di zaman modern sekarang, yaitu tahun 2021, oleh Matthew Debkowski, yang dia ini melakukan analisa pada sebanyak 11.111 foto resolusi tinggi, bagus ya angkanya ya, dan dia menemukan sebanyak hanya 7 kasus heterokromia iridis dari 11.000 foto tadi. Prevalensinya dikalkulasi dan didapatkan angka 0,063%. Dari persentase sekecil ini, coba tebak siapa yang kena heterokromia? The Legend, The King, abang ganteng Henry Cavill, aktor terkenal yang sebenarnya dia nih gaming nerd. Dia lebih suka main game ketimbang keluar rumah, ikut aktivitas sosial selebriti. Ya, Henry Cavill atau Superman itu ada heterokromianya. Mayoritas kasus dari heterokromia iridis ini bersifat sporadik dan merupakan kondisi benign yang terisolasi tanpa adanya signifikansi klinis apapun. Nah, salah satu sindrom yang sering dikaitkan dengan heterokromia ini adalah sindrom Horner kongenital. Trias dari sindrom ini adalah ptosis, meiosis, dan anhidrosis. Dan terkadang ada heterokromia iridisnya. Melanosit dari stroma iris berasal dari sel-sel neurokres selama proses perkembangan embriologis. Nah, ini melanosit. Melanosit ini adalah sel yang memproduksi melanin, yaitu pigmen yang berperan dalam mewarnai kulit, rambut, dan termasuk iris mata manusia. Tadi ada saya sebutkan bahwa melanosit di iris itu bermula dari sel-sel neurokres selama perkembangan embriologis. Neuron-neuron simpatis juga berasal dari sel-sel neurokres ini. Artinya segala bentuk gangguan perkembangan pada inervasi simpatik itu akan berdampak juga terhadap melanosit di iris. Nah, contohnya, jika ada kerusakan pathway simpatis postganglionik pada sindrom Horner kongenital, nah itu akan mengakibatkan berkurangnya melanin pada salah satu mata, sehingga akhirnya terjadilah heterokromia. Sindroma apapun yang berhubungan dengan gangguan sel-sel neurokres atau gangguan perkembangan dan migrasi inervasi simpatis itu akan menyebabkan heterokromia. Contohnya Waardenburg syndrome atau Perry-Romberg syndrome. Tapi bisa juga heterokromia ini benar-benar benign saja dan terjadi karena pewarisan genetik tanpa adanya underlying disease apapun.
Warna iris mata manusia itu bervariasi. Warna utamanya ada coklat, biru, ataupun hijau. Jadi nggak ada itu di dunia nyata warna matanya kayak Sharingan, Rinnegan, atau Byakugan. Hanya di Naruto aja. Nah, yang menentukan warna iris seseorang itu adalah tipe pigmennya, jumlahnya, dan lokasi dari pigmennya. Pigmen yang dimaksud ini adalah melanin, yang dibungkus dalam melanosom di dalam melanosit. Nah, variasi dari jumlah melanosom dan kadar melanin pada masing-masing melanosom yang ada pada stroma anterior iris inilah yang menentukan warna dari iris seseorang. Semakin banyak melaninnya, itu makin gelap warna iris, bisa coklat tua ke coklat muda. Sebaliknya, semakin rendah kadar melaninnya, makin terang warna iris, bisa hijau, biru, ataupun hazel. Pada manusia, ada 5 tipe basic melanin, yaitu eumelanin, pheomelanin, neuromelanin, alomelanin, dan piomelanin. Yang terdapat di iris itu ada eumelanin, yaitu tipe pigmen coklat hitam, dan pheomelanin, yaitu tipe pigmen merah kuning. Ini adalah cross section dari iris manusia. Ini bagian depannya, ini bagian belakang. Ada lapisan stroma di bagian depan dan lapisan epitel pigmen iris di belakangnya. Pada epitel pigmen iris itu terdapat eumelanin. Sedangkan pada stroma iris bisa ditemukan baik eumelanin dan pheomelanin. Kombinasi dari kedua tipe pigmen ini yang menentukan warna iris mata. Contohnya, eumelanin yang tinggi tanpa adanya pheomelanin itu akan menghasilkan warna coklat tua. Sementara eumelanin dikombinasikan dengan pheomelanin itu akan menghasilkan warna yang lebih muda, seperti coklat muda, amber, ataupun hazel. Nah, iris warna biru itu bukan disebabkan karena adanya pigmen warna biru yang terlibat, namun lebih karena tidak adanya atau minimnya melanin yang terdapat pada iris. Genetika dan pewarisannya itu berperan penting dalam mewariskan warna iris seseorang, karena ada sekitar 150 gen yang terlibat dalam hal ini. Misalnya gen OCA2 atau Oculocutaneous Albinism 2 yang berperan dalam maturasi melanosom. Ada lagi gen HERC2, yaitu singkatannya, panjang kali singkatannya. Masa singkatannya HECT NRLD domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2. Lucu juga ya, dalam singkatan ada singkatan lagi. Nah, gen HERC2 ini berperan dalam mengontrol ekspresi gen yang pertama tadi, yaitu OCA2. Nah, ada lagi gen EYCL1 atau yang disebut juga gay gene. Gay pakai E, bukan gay homo. Nah, gen EYCL1 ini berperan dalam pewarisan warna mata hijau dan biru. Nah, ini kita baru bicara 3 gen aja, belum 140-an gen lainnya yang terlibat. Oleh karena itu, heterokromia kongenital itu memang bisa diwariskan secara autosomal dominan. Selain itu, jika terjadi mutasi atau rekombinasi genetik dari 150 gen yang terlibat ini, itu dapat menyebabkan heterokromia iridis. Heterokromia ini dapat terbagi menjadi yang komplit dan yang parsial. Nah, pada heterokromia yang komplit, warna iris pada satu mata itu total benar-benar berbeda dari warna iris mata sebelahnya. Contohnya, mata sebelah kanan warnanya coklat, mata sebelah kiri warnanya full warna biru. Sedangkan pada heterokromia yang parsial, perbedaan warna iris terjadi hanya di satu mata saja. Nah, yang parsial ini terbagi lagi, dia menjadi heterokromia yang sektoral dan heterokromia yang sentral. Untuk yang heterokromia sektoral, seperti ini contohnya. Kita lihat ada sebagian porsi iris yang warnanya berbeda dari sisa iris lainnya. Kemudian pada heterokromia parsial yang tipe sentral, perbedaan warna irisnya itu berbentuk cincin atau konsentrik dan terlihat berbentuk bulat di zona sentral atau zona pupilari, dan dia berbeda warnanya terhadap warna iris di zona midperiferal atau di zona siliarnya. Diagnosis heterokromia iridis ini gampang saja. Inspeksi dengan mata telanjang atau menggunakan slit lamp, kita bisa mengobservasi adanya perbedaan warna iris pada satu mata dibandingkan mata lainnya, atau perbedaan warna irisnya terjadi sebagian hanya pada satu mata saja. Pada laporan pemeriksaan fisik, iris yang terdapat anomali dapat kita deskripsikan sebagai hyperpigmented atau hiperkromik dan hypopigmented atau hipokromik.
Heterokromia ini sebenarnya bukan penyakit dan hanya sekedar tanda atau sign dari kemungkinan penyakit lainnya. Oleh karena itu, tidak terdapat tata laksana khusus untuk heterokromia iridis ini. Yang ada adalah tata laksana underlying disease-nya kalau ada. Tapi kalaupun ada treatment untuk heterokromia ini, saya rasa dibiarkan aja itu heterokromia. Karena saya pikir ini cacat atau defek yang menawan. Heterokromia iridis adalah perbedaan warna pada iris mata. Kondisi ini dapat terjadi secara sporadik, adanya mutasi genetik, atau karena ada sindroma penyertanya, seperti sindrom Horner. Heterokromia ini dapat terbagi menjadi tipe komplit dan parsial, dan akan tampak jelas pada inspeksi segmen anterior mata. Secara general, heterokromia ini benign dan bukan suatu penyakit sehingga tidak perlu dilakukan tata laksana apa-apa, kecuali jika ada underlying disease-nya. Like video ini, subscribe ke channel Dr. Gilang Syawali Mata, dan klik icon bell untuk notifikasi video-video berikutnya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.